Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan dakwah Islam selama masa pemerintahan Daulah Umayyah. Materi ini merupakan materi keempat dan 5 di mata kuliah materi pembelajaran SKI semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan perkembangan dakwah Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah, kemudian juga perkembangan dakwah Islam selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan sekarang kita mempelajari tentang perkembangan dakwah Islam selama masa pemerintahan Daulah Umayyah. Baiklah. Nah, eh, latar belakang berdirinya Daulah Umayyah ini, kalau kita tarik ke belakang, maka awal mula berdirinya Daulah Umayyah itu adalah sejak eh, Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai gubernur Syam. Nah, pengangkatan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur ini sudah dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Muawiyah juga eh, tetap masih menjabat sebagai gubernur Syam. Kemudian sedangkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ali mengambil kebijakan mencopot pejabat-pejabat yang menurutnya tidak cakap dalam memerintah. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini kemudian menimbulkan permasalahan, menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam, terutama dari kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sehingga eh, Muawiyah bin Abi Sufyan dan golongannya dan kelompoknya tidak mengakui atau tidak menyatakan janji setia terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dia berusaha untuk mengkudeta itu sehingga terjadi perang Siffin, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Nah, dalam perang Siffin ini pada awalnya pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil memenangkan pertempuran. Sehingga dalam keadaan terdesak, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menyatakan mengangkat Al-Quran yang dalam artian mereka meminta untuk melakukan perjanjian damai. Nah, oleh karena itu, Perang Siffin diakhiri dengan peristiwa tahkim atau arbitrasi yang dilakukan di Daumatul Jandal. Ya, peristiwa tahkim itu juga terjadi di tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Nah, pada peristiwa tahkim ini, pada awalnya kesepakatan mereka adalah sama-sama meletakkan jabatan kekhalifahan, karena memang Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengakui dirinya sebagai khalifah. Nah, jadi agar tercapainya kesepakatan atau persatuan umat Islam, maka baik Ali maupun Muawiyah sama-sama meletakkan jabatan kekhalifahan mereka. Kemudian setelah itu mereka akan mengangkat, kemudian mereka akan melakukan musyawarah dan mengangkat salah seorang untuk menjadi khalifah. Nah, yang menjadi juru bicara dari pihak Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amru bin As. Nah, selanjutnya Abu Musa al-Ash'ari sebagai juru bicara dari pihak Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib meletakkan jabatan kekhalifahannya. Kemudian dengan liciknya Amru bin As mengatakan bahwa karena Ali bin Abi Thalib sudah meletakkan jabatan kekhalifahannya, maka hanya ada satu khalifah di negeri ini, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal ini kemudian menimbulkan perpecahan di golongan Ali bin Abi Thalib, di pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dampak dari peristiwa tahkim ini
umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Muawiyah bin Abi Sufyan atau para pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang kedua adalah para pengikut setia Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah orang-orang yang pada awalnya merupakan pengikut dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena adanya keputusan di peristiwa tahkim ini, mereka akhirnya kecewa dengan keputusan yang diambil, sehingga mereka mengeluarkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, dan ini dinamakan dengan kaum Syiah. Selanjutnya pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini ada beberapa hal yang itu sangat berubah dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita lihat dari sistem pemerintahannya. Di sistem pemerintahannya, selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu keempat khalifah itu, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah melalui cara musyawarah. Ya, walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi intinya masih dalam dan masih dalam ruang lingkup demokrasi. Nah, kemudian setelah Daulah Umayyah berdiri, mohon maaf sebelumnya setelah peristiwa tahkim itu ya, setelah peristiwa tahkim ini, mohon maaf ya, eh, kekecewaan dari kelompok Khawarij ini, akhirnya mereka berniat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mereka akan memilih khalifah yang menurut mereka yang akan bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abdullah bin Muljam, Abu Lu'lu'ah, dan sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil lolos dari pembunuhan tersebut. Selanjutnya, sebagian dari umat Islam membaiat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Namun karena Hasan tidak mau selalu terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, akhirnya Hasan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa syarat. Hal ini dinamakan dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan, yaitu tahun persatuan di mana umat Islam kembali uh, diperintah oleh satu orang khalifah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, peristiwa Amul Jamaah inilah yang kemudian menandakan resminya berdiri Daulah Umayyah. Nah, babak baru dalam sejarah umat Islam pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, mereka merubah sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki heredity. Apa itu monarki heredity ini? Monarki heredity atau monarki hereditas ini adalah sistem pemerintahan atau pengalihan kekuasaan melalui sesuai dengan garis keturunan. Contohnya ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menyuruh umat Islam untuk membaiat Yazid bin Muawiyah anaknya sebagai khalifah. Nah, kemudian secara turun-temurun nanti sampai ke khalifah yang ke-14, Marwan bin Muhammad, itu semuanya masih dalam silsilah atau garis keturunan dari Daulah Umayyah, kecuali satu orang, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Selain itu, Muawiyah juga memindahkan pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Nah, pemindahan ibu kota pemerintahan ini tentu ada sebabnya. Yang pertama karena Damaskus ini jauh dari basis orang-orang Syiah di Kufah dan juga basis para sahabat senior di Madinah. Kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan sudah lama menjabat sebagai gubernur Syam, dan para pengikutnya
banyak yang berbasis di Damaskus. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan ini memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian, nah ini bisa kita lihat selama kurun waktu eh, pemerintahan Daulah Umayyah mulai dari tahun 41 Hijriah sampai 32 Hijriah atau 680 Masehi sampai 750 Masehi, yang jadi Daulah Umayyah ini berkuasa selama lebih kurang 90 tahun. Jadi selama lebih kurang 90 tahun masa pemerintahannya ada 14 orang khalifah yang menjabat. Ini bisa dilihat ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Yazid bin Muawiyah, ada Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, ada Abdul Malik bin Marwan, ada Walid bin Abdul Malik, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah menantu dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian kembali lagi ke garis keturunan Umayyah, yaitu Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Nah, jadi Marwan bin Muhammad ini merupakan khalifah terakhir dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebijakan para khalifah Daulah Umayyah. Jadi di sini saya hanya memilih beberapa khalifah yang memang memiliki kebijakan yang itu berpengaruh dalam dakwah Islam perkembangan dakwah Islam. Yang pertama tentunya ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini memerintah dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah atau 661 Masehi sampai 680 Masehi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Muawiyah ini selama masa pemerintahannya? Yang pertama, dia mengubah sistem pemerintahan dari demokratis ke monarki hereditis. Nah, poin ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Nah, jadi kemudian Muawiyah ini merupakan bapak peletak selain sebagai khalifah pertama dan juga dia juga sebagai bapak peletak dasar negara atau dasar dari Daulah Umayyah ini. Jadi pada masa pemerintahannya selain melakukan perluasan wilayah, dia juga menertibkan administrasi kenegaraan, membentuk badan-badan pemerintahan. Nah, di antaranya ada Dewanul Khatam, yaitu Departemen Pencatatan ya, atau departemen yang bertugas untuk meregistrasi seluruh peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kemudian itu distempel dan disebarkan ke daerah-daerah. Kemudian juga Muawiyah ini mendirikan pos. Jadi pos itu surat itu nanti dari satu tempat pos ke tempat pos lainnya itu nanti akan diantarkan oleh kuda. Kemudian juga mendirikan kantor pencetakan mata uang. Nah, kantor kantor pencetakan mata uang ini sudah didirikan sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi masih mencetak mata uang Romawi dan Persia. Mereka belum memiliki mata uang sendiri. Kemudian juga mendirikan Diwanul Kharaj. Jadi sebenarnya bukan hanya ini saja. Muawiyah juga membentuk lembaga administrasi negara dan juga lembaga-lembaga kesekretariatan negara. Nanti akan kita bahas dalam perkembangan politiknya. Selanjutnya ada Marwan bin Hakam. Nah, pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam ini eh, dilakukan peluasan wilayah hingga ke Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Selanjutnya ada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini juga dikatakan sebagai Khalifah pelopor yang kedua. Yang pertama kan tadi ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang Abdul Malik bin Marwan ini merupakan pelopor yang kedua. Kenapa? Karena pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini, eh, Daulah Umayyah dia memberikan atau menerbitkan kebijakan-kebijakan yang itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan kemajuan di Daulah Umayyah. Nah, yang pertama dia adalah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kemudian mencetak mata uang secara teratur. Nah, ini jadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini
Daulah Umayyah sudah mengeluarkan mata uang sendiri yang di dalam koinnya itu diberi lafaz Bismillahirrahmanirrahim, bukan memakai koin Persia atau atau Romawi lagi gitu. Kemudian juga dilakukan pembangunan gedung, masjid, dan saluran air, serta penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran. Nah, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran ini adalah dengan memberikan tanda titik di beberapa huruf dalam Al-Quran sehingga memudahkan para pembaca yang itu bukan berasal dari bangsa Arab. Karena pada saat ini luasnya wilayah kekuasaan Daulah Umayyah ini bukan hanya berada di daerah eh, suku bangsanya bukan hanya Arab saja, gitu. Sudah ada suku bangsa yang lain. Selanjutnya ada Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik ini dilakukan peluasan wilayah hingga ke Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan melewati Selat Gibraltar. Eh, pada saat inilah eh, kota-kota seperti Cordoba, kota-kota penting ya, kota-kota penting seperti Cordoba, Seville, itu ditaklukkan oleh umat Islam. Kemudian juga dia melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya, membangun gedung, membangun pabrik, jalan, dan juga sumur-sumur. Kemudian juga melakukan pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan juga memperluas Masjid Nabawi serta Dome of the Rock yang berada di kawasan Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian hal baru yang dilakukan oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik ini adalah dia memberikan santunan bagi penderita cacat, fakir miskin dan yatim piatu, serta juga membangun rumah sakit bagi penderita kusta. Selanjutnya, eh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini disebut sebagai Khalifah pelopor Daulah Umayyah yang ketiga. Nah, ini sama dengan alasan sebelumnya bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini umat Islam mencapai kestabilan dalam segi sosial, masyarakat, ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga budaya. Hmm. Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Yang pertama adalah memerintahkan pengumpulan hadis. Eh, Pengumpulan hadis ini dipandang perlu untuk dilakukan karena pada saat itu sudah berkembang hadis-hadis palsu, sehingga eh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini khawatir kalau dibiarkan seperti ini maka itu akan berdampak buruk ke belakangnya, sehingga dia memerintahkan kepada Az-Zuhri untuk melakukan pengumpulan hadis. Kemudian juga mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij, menaikkan gaji gubernur, meratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin. Jadi yang dinaikkan gajinya bukan hanya gubernur ya, tapi juga diberikan santunan kepada fakir miskin. Kemudian dia juga melakukan pembaharuan dalam dinas pos. Nah, juga ini yang menyebabkan perpecahan pada masyarakat di pemerintahan khalifah-khalifah sebelumnya, yaitu adanya pendiskriminasian antara masyarakat Arab dan non-Arab. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini, dia menyamakan kedudukan antara masyarakat Arab dan non-Arab. Kemudian juga dia mengurangi pajak dan menghentikan pembayaran jizyah bagi muslim yang baru. Nah, jizyah ini adalah pajak jiwa ya. Kemudian selanjutnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz ini tidak ada khalifah yang cakap dalam memimpin hingga sampai ke Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini. Sebenarnya Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini merupakan khalifah yang baik, masa pemerintahnya juga baik. Hanya saja karena ada 2 atau 3 khalifah sebelumnya itu yang
bobrok dari segi moral dan juga kebijakannya itu sangat tidak berpihak kepada rakyat, sehingga ini mengakibatkan apa yang dilakukan oleh Hisham bin Abdul Malik ini belum bisa mengembalikan kestabilan yang sudah dicapai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di antara beberapa kelebihan atau nilai unggul dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik ini adalah dia sangat mencintai bidang kesenian dan sastra serta juga ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, ini perkembangan bidang politik. Nah, di pemerintahan pusat, demi mengatur kestabilan administrasi negara, kestabilan pemerintahannya, maka di Daulah Umayyah ini dibentuklah lima badan kesekretariatan. Yang pertama ada Katib Ar-Rasail. Katib Ar-Rasail ini mengurus penyelenggaraan administrasi dan surat menyurat. Jadi yang datang kepada khalifah dan yang diberikan oleh khalifah keluar, nah itu diurus oleh Katib Ar-Rasail. Kemudian ada Katib Al-Kharraj. Katib Al-Kharraj ini eh, tugasnya adalah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, pendapatan negara itu. Nah, pendapatan negara itu dari mana saja, kemudian akan dipakai untuk apa saja. Nah, Katib Al-Kharraj inilah yang akan mengaturnya. Kemudian ada Katib Al-Jundi. Katib Al-Jundi ini bertugas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini sudah ada dua angkatan, yaitu angkatan darat ya dan angkatan laut. Sebenarnya pasukan atau armada laut ini sudah dibentuk pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Dan itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang menginisiasinya, kemudian disampaikan ke Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sehingga pada masa ini dia membentuk suatu kesekretariatan sehingga pengaturan ketentaraan itu bisa berjalan dengan lebih baik. Kemudian ada Katib Asyurtah. Katib Asyurtah ini biasa lazim kita kenal dengan kepolisian. Kalau tentara itu bertugas untuk melakukan perluasan wilayah atau melindungi negara dari serangan bangsa luar, maka Katib Asyurtah ini eh, bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Jadi keamanan di dalam negeri dan juga ketertiban umum itu merupakan tugas dari Katib Asyurtah. Selanjutnya ada Katib Al-Qudat atau Katib Al-Qadi. Ini merupakan badan peradilan. Jadi badan yuridisnya ya, badan yuridisnya. Nah, badan yuridisnya yaitu badan peradilan yang bertugas untuk melakukan eh, peradilan terhadap berbagai permasalahan yang muncul eh, di Daulah Umayyah. Selanjutnya juga dibentuk beberapa departemen dalam pemerintahan. Ada Dewan Ar-Rasail yang mengurus surat menyurat dari dan untuk khalifah ini apa ya? Ini di tingkat dalam bidang pemerintahan ya. Jadi setingkat di bawah Katib Ar-Rasail tadi. Kemudian ada Dewan Al-Khatim yang bertugas untuk menyalin dan meregistrasi semua keputusan khalifah untuk dikirim ke daerah. Ada Dewan Al-Barid atau Departemen Pos yang bertugas untuk melayani penyampaian informasi dari pemerintah pusat ke daerah ataupun dari daerah ke pemerintah pusat. Kemudian ada Dewan Al-Kharaj, yaitu Departemen Pajak yang bertugas untuk mengurusi pendapatan negara, dan juga Dewan Al-Jun yang bertugas untuk mengorganisasi angkatan militer. Selanjutnya, eh, dalam struktur pemerintahan pusat, nah ini pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, pada masa Khulafaur Rasyidin belum dikenal yang namanya hajib atau pengawal pribadi khalifah. Nah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjabat sebagai khalifah, dia mengadakan atau membentuk satu profesi yang dinamakan dengan hajib,
yang tugasnya itu adalah mengawal eh, asisten pribadi khalifah atau eh, kepala rumah tangga istana. Jadi semua orang yang ingin bertemu dengan khalifah itu harus melalui persetujuan dari hajib ini. Hal ini dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan karena eh, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Khawarij sebelumnya. Jadi ini untuk menjaga keamanannya. Kemudian di bawah khalifah itu ada seorang gubernur yang mengepalai eh, suatu daerah ya atau lebih bisa kita sebut dengan provinsi. Nah, gubernur ini disebut dengan amir. Nah, gubernur ini juga didampingi oleh beberapa katib. Ada katib, kemudian ada hajib juga, ada Sohib al-Kharraj yang bertugas untuk memungut pajak ya. Ada Sohib al-Syirtah yaitu kepolisiannya dan juga seorang hakim, kodi. Selanjutnya ini beberapa kebijakan yang secara umum ya, kebijakan dalam bidang politik yang diambil pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Yang pertama ada pemindahan pusat kekuasaan, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Kemudian memberikan penghargaan pada orang-orang yang berjasa dalam pendirian Daulah Umayyah. Kemudian juga menumpas oposisi. Jadi selain memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa, dia juga menumpas hingga habis orang-orang yang eh, tidak setuju dengan pemerintahan Daulah Umayyah ini. Kemudian dia juga membangun kekuatan militer. Ini yang disebut tadi ada yang di darat, ada yang di laut, dan juga ada kepolisian. Selanjutnya melakukan perluasan wilayah dan juga merekrut orang-orang non-Muslim sebagai pejabat pemerintahan, walaupun eh, mereka tetap lebih mengutamakan orang-orang Arab. Oke, selanjutnya perkembangan dalam bidang sosial. Nah, jadi ada beberapa perkembangan dalam bidang sosial di Daulah Umayyah ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Nah, jadi seluruh hal, surat menyurat, administrasi yang di negara itu wajib menggunakan bahasa Arab. Hal ini terjadi mulai dari masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, hal ini juga berdampak pada terjadinya gerakan Arabisasi dan juga penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa luar Arab, bahasa non-Arab ke dalam bahasa Arab. Kemudian mereka juga dalam eh, bidang sosialnya ya, dilakukan pengelompokan masyarakat, ada masyarakat Arab dan non-Arab gitu. Jadi yang mereka utamakan sebagai pejabat pemerintahan itu adalah masyarakat-masyarakat Arab, walaupun mereka non-Muslim sekalipun. Karena kan tidak semua masyarakat Arab itu yang memeluk agama Islam. Selain itu, nilai positifnya adalah berkembangnya nilai-nilai toleransi beragama. Hal ini eh, dilakukan juga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan em, menghormati adanya gereja, kemudian juga mendukung sebagai kepala negara ya, dia juga mendukung adanya pelaksanaan peribadatan oleh orang-orang Nasrani di gereja mereka. Selanjutnya, perkembangan dalam bidang ekonomi. Nah, perkembangan dalam bidang ekonomi ini kita lihat dari sumber pendapatan negara, ada dari pajak tanah, ada jizyah atau pajak jiwa, kemudian bea cukai ya, kemudian UPT yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Nah, UPT biasanya ini dibayarkan oleh daerah-daerah yang sudah ditaklukkan oleh Daulah Umayyah, yang kemudian mereka diwajibkan untuk menyerahkan UPT eh, secara berkala ke pemerintah pusat. Selanjutnya ada seperlima dari harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang ini dibagi-bagi, sebagian untuk eh, tentara dan sebagiannya lagi diberikan ke kas negara. Kemudian juga didapatkan dari eh, perdagangan, gitu. Sedangkan untuk pengeluaran negara ya itu ada untuk pembangunan, kemudian membayar gaji pejabat, kemudian juga membayar gaji khalifah ya, dan membayar gaji tentaranya, dan
menyantuni fakir miskin serta orang-orang cacat. Itu sebagian yang sumber pengeluaran negaranya. Selanjutnya, bidang perkembangan dalam bidang seni dan budaya. Nah, perkembangan dalam bidang seni budaya ini ada beberapa yang berkembang pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama kita lihat dari perkembangan seni arsitektur yang sudah memadukan budaya Islam dengan budaya sekitarnya. Karena pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, wilayah kekuasaan umat Islam itu tidak hanya tidak hanya wilayah Arab saja, tapi sudah sampai ke Spanyol dan yang lainnya. Jadi tentu ada budaya-budaya yang berbeda ya. Kemudian juga perkembangan seni rupa dan ukiran dinding bangunan. Hal ini terlihat dari saat dilakukan perluasan Masjid Nabawi itu sudah mulai dipakai juga pada Masjid Kubah Emas atau Dome of the Rock. Selanjutnya ada perkembangan dalam bidang kesenian, itu ada beberapa alat musik yang berkembang pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini seperti tabur segi empat, seruling, dan suling rumput. Sedangkan musisinya yang terkenal ada Said bin Misjah dan Ibnu Surayyab bin Muhriz. Selanjutnya, ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan ini ada beberapa kota pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya ada Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, serta Marbat yang ada di Damaskus. Jadi, pada masa pemerintahan Daulah Umayyah ini, perkembangan ilmu pengetahuan lebih banyak dalam bidang bahasa, yaitu bahasa Arab dan juga ilmu agama. Ada sedikit ilmu sosial yang berkembang dan juga sedikit ilmu eksakta. Jadi ilmu kedokteran atau eksak itu masih belum terlalu berkembang pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Jadi di antara disiplin ilmu yang berkembang itu ada ilmu kiroat. Ilmu kiroat, tokohnya bernama Abdullah bin Qusair. Kemudian ada ilmu tafsir, kemudian ada ilmu hadis. Di antara tokoh muhadis itu ada Al-Auzi Abdurrahman bin Amru, Hasan Basri, Ibnu Abi Malikah, Asy-Sya'bi, Amru Amir bin Syurahbil. Kemudian di ilmu fikih ada Sa'ud bin Musib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah. Kemudian dalam ilmu nahu ada Abu Aswad Adwali. Salah satu jasa Abu Aswad Adwali ini adalah menyusun gramatika Arab dengan memberikan titik-titik pada huruf hijaiyah. Kemudian juga ada ilmu geografi dan tarikh, serta mulainya gerakan penerjemahan buku-buku pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk perluasan wilayahnya, ini bisa kita lihat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu perluasan wilayah hingga ke Tunisia, Khurasan, dan Afghanistan. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, perluasan wilayah hingga ke Mesir, Palestina, Hijaz, dan Irak. Kemudian masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, sampai ke perluasan wilayah sampai ke wilayah Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, Markan, dan India, itu di daerah Baluchistan, Sind, Punjab, dan Multan. Kemudian masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, perluasan wilayah sampai ke daerah Aljazair, Maroko, Spanyol, Cordoba, Seville, Elvira, dan Toledo. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan perluasan wilayah ke sebagian daerah Perancis karena belum seluruh wilayah Perancis yang bisa ditaklukkan pada saat itu. Selanjutnya dalam bidang pembangunan fisik ada beberapa hal yang dilakukan yaitu membangun pos-pos serta pelengkapannya, membangun jalan raya, mencetak mata uang, membangun panti asuhan, kemudian juga panti orang cacat, membangun gedung pemerintahan, membangun masjid, rumah sakit, serta sekolah studi pemerintahan. Selanjutnya, nah ini beberapa faktor penyebab
mundurnya Daulah Umayyah. Yang pertama itu ada terjadinya perebutan kekuasaan karena sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Hal ini dikarenakan setiap khalifah itu kan mempunyai banyak anak dan setiap anak itu merasa berhak untuk menjadi khalifah. Nah, ini yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan di kalangan keturunan Daulah Umayyah serta juga rendahnya moralitas dan gaya hidup mewah para khalifah. Jadi tidak semua khalifah Bani Umayyah ini, khalifah Daulah Umayyah ini yang cakap, yang kompeten untuk menjadi khalifah. Banyak juga mereka yang mencintai dunia secara berlebihan sehingga itu berdampak pada hidup mewah yang mereka lakukan dan juga moralitas yang rendah. Kemudian khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Nah, ini kemudian menyebabkan pergolakan politik dari berbagai kalangan. Karena khalifah itu tidak bisa dibantah, apa yang sudah ditetapkan oleh khalifah itu tidak bisa dibantah, maka eh, banyak muncul gerakan-gerakan pemberontakan. Selanjutnya, gerakan-gerakan pemberontakan ini akhirnya menghabiskan dana kas negara. Jadi banyak dana yang diperlukan untuk meredakan, untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan di berbagai wilayah Daulah Umayyah. Nah, kemudian ada juga perseteruan antara Arab Utara dan Arab Selatan. Nah, ini mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan dari Daulah Umayyah. Selanjutnya, banyak para khalifah yang menerbitkan kebijakan yang itu tidak sesuai dengan syariat, sehingga ini juga menimbulkan kekecewaan dari para ulama. Nah, jadi ini faktor penyebab mundurnya atau ya mundurnya Daulah Umayyah itu, kemunduran Daulah Umayyah. Sedangkan yang menjadi faktor runtuh, yang menjadi sebab langsung runtuhnya Daulah Umayyah itu adalah eh, terjadinya penyerangan ke Damaskus yang dilakukan oleh pasukan Abu Abbas As-Saffah. Nah, penyerangan ini mengakibatkan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad, gitu, yang terbunuh di daerah Busir, daerah Bani Suwaif. Nah, demikian penjelasan tentang perkembangan Islam secara ringkas ya selama masa pemerintahan Daulah Umayyah. Selanjutnya silahkan Ananda pelajari lagi sebelum melakukan sebelum menjawab kuis yang nanti linknya akan saya kirimkan di grup kelas kita. Baiklah, eh, demikian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.